Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 26, Bapak Sarjana SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 2 Demangan, kemudian seluruh peserta diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan kehadirannya. Di sini nanti saya akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sarjana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tidak lupa Bapak Makmur Hidayanto yang saya hormati, juga saya banggakan selaku calon guru penggerak angkatan 8 di SD Negeri 2 Demangan ini. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini sebagai peserta seminar tentang diseminasi budaya positif oleh Saudara Makmur Hidayanto selaku calon guru penggerak angkatan 8. Dan sebagai calon guru penggerak ini tentu saja banyak hal yang harus dilaksanakan, baik itu secara Zoom ataupun kegiatan seminar seperti ini. Kemudian ada pendampingan oleh kepala sekolah terhadap calon guru penggerak, khususnya kalau di tempat kita adalah Saudara Makmur Hidayanto. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif ini pertama adalah budaya disiplin. Marilah dalam melaksanakan tugas kita ini disiplin kita budayakan. Kalau kita tidak membudayakan disiplin, nanti dampaknya banyak sekali. Oleh karena itu nanti tentang disiplin nanti akan dibahas bersama. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, kemudian disiplin administrasi dan sebagainya. Terus teori motivasi, hukum, penghargaan, restitusi nanti akan dijabarkan yang berhubungan dengan budaya. Kemudian juga ada keyakinan kelas. Mungkin dalam hal ini keyakinan kelas karena Bapak Ibu adalah guru kelas, bukan guru mata pelajaran, kecuali mata pelajaran agama dan mata pelajaran olahraga atau penjastes. Ini nanti berbeda dan nanti akan kita bahas dan dibeberkan bersama. Kemudian juga ada kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya manusia ini mempunyai kebutuhan secara lahir dan kebutuhan secara batiniah. Secara lahiriah yang pasti kita butuh sandang, pangan, dan papan. Kemudian secara batiniah kita perlu belajar tentang keyakinan beragama menurut agama kita masing-masing. Antara lain itu kebutuhan dasar manusia yang berupa materi, ini tentu saja kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan yang berkualitas adalah kebutuhan yang bermutu. Jadi itu. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini marilah kita saling memberikan
memberikan masukan atau nanti akan kita seminarkan bersama oleh Saudara Makmur Hidayanto selaku calon guru penggerak angkatan 8, dan semoga dalam perjalanan kegiatan calon guru penggerak nanti sebagai acuan kepada kita semua yang belum sebagai guru penggerak untuk lebih sebagai contoh, khususnya guru penggerak sebagai suri tauladan dan dapat memotivasi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan pada hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan penguatan dan pengantar sebelum kita mulai diseminasi atau seminar pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk kehadiran waktunya. Mohon maaf. Langsung saja untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin ini masih menjadi hal yang agak baru Saya sendiri juga baru menerima ini saat kemarin mengikuti diklat PKB maupun dari pemaparan pada modul 1.4 guru penggerak atau modul CGP 1.4. Selanjutnya desain budaya positif ini apa? Nah ini di sini nanti kita belajar bersama-sama. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi dalam budaya positif ini ada yang materi tentang disiplin positif. Nanti penjabarannya kita pelajari bersama-sama. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mungkin dari sebagian ini ada yang kita kenal Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Selanjutnya kita buka untuk. Nah ini adalah Dr. William Glasser atau pakar tentang makna kontrol. Dalam bukunya yang berjudul Kontrol Teori, dia mengungkapkan bahwa makna kontrol, apa itu makna kontrol? Yaitu ilusi untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi semacam ilusi, kalau dalam bahasa umumnya itu ilusi semacam sugesti kita. Nah, bahasa yang mudah dipahami itu adalah sulapan ya bahasanya gitu nih. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi itu dapat membuat orang merasa bersalah atas tindakannya sehingga dia seorang itu bisa menguatkan karakter dirinya sendiri karena dia merasa bersalah tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah guru. Guru ini yang dimaksud sebagai orang dewasa, kemudian mengajarkan pada anak-anak, kemudian dia memiliki hak untuk memaksa. Nah, hari ini kita pelajari tentang makna kontrol. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai universal yang sifatnya positif. Jadi dalam kebajikan itu adalah suatu hal yang baik, nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kita dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah ini yang kita harapkan untuk murid kita nanti akan menjadi seorang anak yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Nah, masih ingat nggih Bapak Ibu yang kemarin lagunya kita bisa kita nyanyikan bersama Pak Gofir? Masih ingat? Kemarin belum deh yang ibu-ibu deh. Nah, liriknya benar keluarga semriki, tapi insya Allah nanti bisa kita pelajari. Pelajar Pancasila Rilgit Pahlali itu apa beda tadi? Malah ngeblank lagi. Ya. Oke, itu memakai liriknya lagu apa itu? Bukan, yang itu loh. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Bisa nggih, nanti bisa kita nyanyi bersama dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu gitu. Nanti bisa kita hafalkan bersama-sama. Kemarin masih kurang apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu nanti sebagai patokan kita ya. Selanjutnya makna kata disiplin. Nah hal ini terkaitan dengan disiplin positif tadi. Apa itu disiplin? Disiplin adalah yang berkaitan dengan kata tertib atau tata tertib. Kalau orang itu seperti menaati tata tertib itu bisa dikatakan dengan disiplin, yaitu teratur kepatuhan pada peraturan juga hubungan dengan kata hukuman. Jadi dalam hal ini yang dimaksud disiplin itu adalah bisa menaati menjadi orang yang sesuai dengan tata tertib. Kalau zaman dulu namanya adalah peraturan atau tata tertib. Jadi kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi termasuk contohnya berangkat tepat waktu, kemudian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, itu namanya adalah disiplin juga. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu, disiplin contohnya apa? Apa kira-kira ini? Kira-kira apa nih? Disiplin dalam kelas termasuk menaati tata tertib tadi. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin pada diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu yang dimaksud disiplin itu adalah pada diri kita sendiri. Dengan kita itu berusaha untuk menjadi seorang yang merdeka. Nah, sesuai dengan kurikulum yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Jadi dimulai dari siswa itu harus dididik menjadi anak yang disiplin. Yang dimaksud dalam disiplin di sini adalah tentang disiplin diri. Jika kita tidak memilikinya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya, yang dimulai dengan diri sendiri, kemudian pihak lain untuk semacam mengingatkan atau semacam memberikan penguatan untuk kita, mengingatkan yang penting. Jadi ada orang lain untuk
mendisiplinkan, tidak dari diri sendiri. Disiplin dalam diri ini yang disebut adalah motivasi internal. Jadi orang itu kalau mempunyai niat disiplin itu berasal dari dirinya sendiri atau motivasi dari dalam dirinya. Kemudian disiplin karena paksaan itu disebut motivasi eksternal. Adanya suatu peraturan, kemudian kita harus menaati itu, nah itu adalah disiplin eksternal yang datang dari luar atau semacam sifatnya memaksa. Jadi ada dua macam disiplin. Selanjutnya, nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki tujuan untuk melaksanakan nilai kebajikan universal. Banyak sekali terdiri dari disiplin tadi, ada jujur, ada sifat positif yang lain. Nah, itu merupakan nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Jadi seorang manusia itu untuk melakukan tindakan itu ada motivasinya, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin di situ ada hukum yang sudah berlaku supaya tidak berurusan dengan hukum tersebut, maka lebih enaknya kita menghindari supaya kita bisa mendapatkan suatu kenyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi yang dilakukan oleh manusia semua untuk melakukan perilaku itu berkaitan dengan imbalan atau penghargaan. Itu sifat sudah menjadi sifat kodrat dari manusia, yaitu mendapatkan suatu penghargaan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi ada orang yang mempunyai motivasi diri sendiri, kemudian untuk merasa dirinya punya penghargaan itu perlu diberikan suatu dorongan dalam dirinya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi, ya, yaitu contohnya ada anak yang melakukan pelanggaran kemudian dihukum, nah itu adalah hukuman. Bersifat mendadak. Nah, misalkan ada anak tidak mengerjakan PR, kemudian dihukum dengan mengerjakan di luar kelas, sifatnya mendadak. Kemudian satu arah dari guru kepada muridnya diberikan langsung. Kemudian ada paksaan. Nah, semacam paksaan ini siswa ini mungkin merasa dirinya terpaksa. Jadi dampak anak akan menyembunyikan kesalahan, mendorong dan menyalahkan diri. Jadi anak ini setelah mendapatkan hukuman, dia akan merasa dirinya salah. Kemudian kadang disembunyikan, tidak mau mengakui kejujurannya, atau mencari alasan lain karena adanya hukuman, atau dia anak itu takut akan hukuman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah sesuatu harus terjadi. Ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Dan dampaknya mendorong kepatuhan konsep diri baik murid taat peraturan. Jadi konsekuensinya adalah hal yang harus diterima oleh murid tadi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka panjang. Jadi tiga ini adalah salah satu cara untuk menghadapi suatu permasalahan murid. Yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, yang ketiga restitusi. Dan yang paling sekarang adalah dianjurkan adalah restitusi, karena dalam restitusi ini murid itu akan merasa permasalahan yang dihadapannya itu sudah terpecahkan, atau dia tidak semacam memiliki kesan negatif pada dirinya sendiri.
sehingga akan mendorong seorang anak itu akan disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Jadi murid akan dihadapkan dengan permasalahan dalam dirinya, kemudian bisa mencari solusi bersama-sama. Ini adalah tentang restitusi. Kemudian berhubungan dengan penghargaan. Penghargaan ini semacam periwat kalau bahasanya dalam pendidikan. Ada penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan atau terjadi persaingan karena salah satu anak itu diberi semacam hadiah, anak lain menjadi semacam Mary bahasanya, tidak ingin aku dunia yang dapat harusnya ada yang dapat hadiah itu aku, kemudian terjadi persaingan. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya akan semakin menambah motivasi siswa, tapi juga bisa menurunkan kualitas. Kemudian mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas dan menghukum. Dan ini adalah penjabaran dari penghargaan. Nah, yang akan kita lakukan adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang ada dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini mengajarkan tentang murid tentang mencari masalah atau mencari solusi dari masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Terutama dalam hal pembelajaran, tentunya seorang anak itu mesti memiliki berbagai masalah dalam dirinya. Kadang masalah itu dipendam, kadang kalau anak yang masih usia kecil itu langsung diungkapkan. Nah, tergantung dari anak itu untuk menghadapi masalahnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, jadi untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak untuk menebus kesalahannya, tetapi anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian selanjutnya bisa memperbaiki hubungan. Sebuah tawanan bukan paksaan. Jadi ada semacam sifatnya bukan hukuman, bukan memaksa. Fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan. Jadi nanti ada semacam karakter yang dihasilkan dari apa yang dilakukan itu. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, dan ini akan menjadikan murid nanti bisa menjadi sebuah karakter yang lebih baik daripada hukuman tadi. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau zaman dulu itu namanya adalah peraturan kelas atau tata tertib kelas. Bahkan kalau yang terbaru itu kontrak belajar. Nah, kalau yang sekarang yang akan kita laksanakan itu adalah keyakinan kelas. Hampir sama. Perbedaannya adalah pada bahasanya ini. Kalau dalam bahasa peraturan, misalkan tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu bahasanya bisa diganti, tidak boleh dihilangkan menjadi makan di luar kelas saat istirahat, atau mungkin tidak boleh datang terlambat. Nah, itu bisa diubah menjadi kalimat yang positif menjadi berangkat tepat waktu. Nah, jadi tidak bolehnya itu dihilangkan atau kalimat negatifnya itu dihilangkan, diganti dengan kalimat yang positif. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini adalah dari apa yang telah dari siswa-siswa tersebut, anak-anak tersebut dibuat semacam kesepakatan. Ayo kita sebelum pembelajaran ini nanti dimulai,
kita membuat keyakinan kelas dulu. Apa saja yang harus kita lakukan? Misalkan dari berangkat tepat waktu, pukul 7 sudah di kelas. Itu adalah keyakinan yang pertama. Kemudian apa kesepakatannya? Misal ada anak yang usul, Pak, tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi bahasanya diganti, bahasanya ganti boten makan di luar kelas saat istirahat. Jadi tidak boleh memakai kata tidak boleh dan dilarang, jangan. Nah, itu untuk keyakinan yang sekarang gitu. Jadi nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu di dalam kelasnya, dalam membuat kesepakatan atau kontrak belajarnya, diusahakan menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri. Jadi perbedaannya, anak itu akan merasa dirinya termotivasi, mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oh iya, dulu sebelum pembelajaran dimulai ini kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau aku melanggar keyakinan kelas, berarti aku melanggar kesepakatan. Nah, dirinya merasa dirinya bersalah. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian dalam membentuk keyakinan kelas, itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian isinya berupa pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah dihafal. Mungkin dipadatkan sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan yang hampir sama, nanti bisa ditulis dengan satu tema. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang ada pada lingkungan kelas itu sendiri, tidak usah sampai jauh-jauh, sampai keluar wilayah sekolah dan sebagainya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua anak maupun guru di situ dalam menyepakati keyakinan kelas tadi harus bisa saling berkontribusi, memberikan masukan, harus disetujui bersama. Kalau tidak disetujui bersama berarti bukan namanya keyakinan kelas. Loh Pak, aku mau minum di kelas, nah yang lain bagaimana? Sepakat tidak? Harus disepakati dulu. Kemudian dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya ini bisa fleksibel, menentukan waktunya. Kalau ada perubahan di dalam prosesnya nanti bisa dirubah, tetapi harus dengan kesepakatan kelas tadi. Nah, selanjutnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Sebagai seorang manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia mesti memiliki kegiatan, yaitu dengan bekerja, kemudian mencari uang untuk makan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau merasa dirinya itu dimiliki, itu disebut kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan penguasaan atau dirinya ingin menjabat pengakuan sebagai orang yang berkuasa, itu disebut penguasaan. Orang itu ingin menunjukkan dirinya bahwa saya adalah ingin diakui. Nah, itu disebut penguasaan. Kebebasan. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan dasar manusia, ingin merasa dirinya bebas. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian dalam restitusi atau 5 posisi kontrol, ini guru dibagi menjadi 5. Jadi peran guru dalam posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini tadi sudah saya berikan contohnya.
Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah kata-kata guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, termasuk dari yang dia maksud. Kemudian membuat merasa bersalah. Yang dimaksud membuat merasa bersalah ini akan guru bersuara lembut, jadi memberikan suatu masalah itu dengan cara yang lebih lembut lagi. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Jadi tidak langsung diberikan hukuman, dibuat dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman di sini adalah tidak akan menyakiti murid. Jadi guru akan bahasanya bisa menjadi kontrol murid secara persuasi, atau mengajak anak itu bisa menjadi seorang teman yang baik. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi kata-katanya di sini adalah contohnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau atau mengawasi dari tingkah laku murid. Contoh, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau maksudnya apa? Nah, itu dipantau oleh guru. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian bisa membantu murid untuk menemukan solusinya. Nah, itu adalah salah satu contohnya 5 posisi kontrol oleh guru. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi dalam mengatasi permasalahan itu ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Jadi ada suatu permasalahan, itu distabilkan. Permasalahannya itu apa? Yaitu contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada seorang anak sedang melakukan kesalahan, kemudian diyakinkan pada dirinya, distabilkan rasanya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan hal itu? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan lagi keyakinan apa yang telah kamu pelajari. Nah, ini adalah suatu cara untuk mengatasi suatu masalah dengan segitiga restitusi. Kemudian ini adalah contoh ya. Monggo bisa disimak ya.
Ya, semuanya silakan berjalan
Demikian tadi adalah salah satu contoh video ya. Kita ulangi lagi untuk kesimpulannya di Bapak Ibu, yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini tidak guru semacam memberikan hukuman, dan akan berdampak pada siswa tadi. Jadi kalau kita bisa menjadi sebagai manajer tadi dengan cara segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama tadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ya, jadi dari dua kasus contoh tadi memang skenario gitu. Karena pada dasarnya di kelas itu yang pinter itu Mbak Asmi dan Mas Radit. Jadi di situ dipilihkan karena dua anak itu yang paling berani untuk melakukan skenario video tadi. Jadi pada kasus pertama tadi mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kira-kira kasusnya tadi nopo nggih? Kasus pertama yang Radit terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah, kemudian dilakukan praktek segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, yaitu dengan membuat anak itu dirinya itu merasa dirinya salah sendiri. Aku telat, aku salah dan sebagainya, sehingga membuat anak itu menjadi bahasanya merasa sedih dan sebagainya. Jadi ada semacam stabilkan identitas. Tidak apa-apa, Pak Guru juga pernah melakukan itu. Pada terlambat dalam satu hal juga pernah. Hal ini memang ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya anak itu merasa dirinya tidak merasa salah sendiri. Tapi kalau negatifnya, Pak Guru tahu kalau musuh aku telat, seperti itu dalam bahasanya. Tapi memang itu sebagai semacam tindakan yang harus supaya anak tidak merasa dirinya salah sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang validasi tindakan yang salah, yaitu pada kejadian tadi ditanya apa sih alasan atau penyebab kok dia itu terlambat. Karena alasannya tadi tidurnya terlalu malam, jadi membuat tadi merasa dirinya berangkat terlambat. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Apa sih penyebabnya dari kasus satu tadi? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kamu apa? Si Radit menjawab disiplin tepat waktu. Jadi kalau dia melaksanakan keyakinan kelas, dia tidak mungkin akan terlambat. Tapi karena dia itu melanggar aturan kelas atau melanggar keyakinan kelas, jadi dia merasa dirinya salah. Kemudian bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kapan mulai memperbaiki? Mulai hari ini saya memperbaiki. Nah, kemudian diberi keyakinan bahwa Radit itu bisa melakukan bisa berubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, itu dari kasus yang pertama. Kalau kasus kedua, kenapa Bu? Mencontek atau melihat jawaban temannya. Nah, itu kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, mungkin dikaitkan dengan yang bukan kok Pak Guru baik-baik dia tahun ini nyontek, bukan ya, tapi dengan cara kestabilan yang lain. Jadi mungkin tahu pernah melakukan hal serupa tapi tidak yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di validasi tindakan yang salah. Kenapa kok bisa menyontek? Ternyata tidak belajar. Tadi malam tidak belajar, kemudian tidak
menghafalkan materinya sehingga dia tidak bisa mengerjakan dan menyontek temannya. Kemudian dikembalikan lagi pada keyakinan kelasnya, apa jujur dalam segala hal. Nah, termasuk kalau menyontek itu termasuk perbuatan yang tidak jujur, jadi melanggar keyakinan kelas. Maka anak itu diberi keyakinan supaya bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk sesi yang kedua ini adalah sesi diskusi. Monggo, karena kita sifatnya sama-sama belajar, mungkin nanti bisa saling bertukar cerita atau bertukar pengalaman maupun bisa mempraktikkan dalam kelasnya mungkin gitu. Monggo Bapak Ibu ada yang memberikan saran, tanggapan maupun pertanyaan. Monggo Pak Gubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Makmur. Dan pada dasarnya kami sangat berterima kasih atas informasi yang telah pemaparannya, sehingga kami sedikit banyak bisa mengerti tentang kurikulum merdeka yang sedang dan akan kita laksanakan. Ada beberapa hal mungkin yang ingin kami pertajam mungkin tentang keyakinan sekolah. Dan pada waktu kita sekolah dulu mungkin bahasanya tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Kalau bahasa yang agak dekat, kontrak belajar. Di sini ada beberapa hal, mungkin detailnya bisa kita diskusikan kita semua tentang keyakinan kelas atau semacam kontrak belajar agar sekolah kita itu satu kefahaman tentang apa saja, misalnya tentang disiplin. Hal lain mungkin tentang disiplin, yaitu datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan upacara, kemudian memakai seragam sesuai dengan jadwal. Misalnya seperti itu, untuk bisa kita buat bersama nanti sebagai acuan. Selanjutnya kita bisa sosialisasikan kepada ya, terutama untuk kita sendiri, Bapak Ibu guru, dan selanjutnya kepada anak-anak, sehingga tata tertib itu pertama mungkin kita sosialisasikan di dekat pintu, sehingga setiap anak mungkin setiap hari bisa bacanya untuk kita ingatkan. Meskipun itu sudah kita sebagian besar sudah kita laksanakan, cuman mungkin ya ada satu dua yang belum bisa karena lupa atau dan seterusnya. Yang kedua mungkin di masalah tentang kepedulian dengan lingkungan, mungkin tempat sampah di tempat kita itu alangkah baiknya nanti ada pembagian atau dibedakan sampah organik dan non organik. Kalau pernah saya bicara dengan Pak Mugofir, itu misalnya sampah yang organik yang bisa jadi kompos, ini organik, itu bisa diproses seterusnya bisa menjadi kompos. Jadi kalau anak-anak jajan dan sebagainya, minimal di kelas, tiap kelas itu ada 2 tempat sampah. Kalau di kelas 6 saya lihat sudah komplit. Alangkah baiknya semua kelas punya 2 tempat sampah, dan untuk plastik dan lain sebagainya dibedakan dengan sampah-sampah yang organik. Itu mungkin
Dan yang ketiga tentang disiplin religius, ada program dari kami sebagai guru agama. Kita akan sholat bersama, tidak hanya siswa tapi Bapak Ibu guru, kami harap bisa sholat berjamaah zuhurnya, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 di hari Senin sampai hari Kamis. Selanjutnya yang sudah kita laksanakan yaitu berdoa sebelum pembelajaran dan sesudahnya, kemudian mengucapkan salam masuk dan keluar kelas, itu menjadi salam meskipun mungkin belum biasa ya, terutama anak-anak yang terlambat itu kalau masuk ke pintu atau ke kelas orang lain ada kepentingan dengan Bapak Ibu guru, kita biasakan untuk salam, misalnya ke kantor salam dulu baru panggil atau punya keperluan apa ditanyakan. Kemudian pembiasaan yang lain yang ingin kami laksanakan sebenarnya yaitu kita setiap hari tadarus baca Al-Quran, ya, meskipun hanya satu surat atau 2-3 surat pendek, tapi setiap hari rutin untuk dilaksanakan. Itu mungkin keyakinan kelas ya, dari kami sebagai masukan, dan saya berharap punya harapan besar untuk bisa kita laksanakan, dan pada akhirnya anak-anak pendidikannya jauh lebih baik dan mereka lebih berhasil daripada kita. Itu adalah sebuah harapan yang tentunya jadi harapan setiap pendidik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Pak Yayat tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin bisa menambah masukan atau menambah untuk selanjutnya kita laksanakan, karena pada saat ini kita sedang MPLS sehingga bisa waktu yang tepat untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi dari Pak Ya tadi bisa ditambahkan tentang disiplin, memang disiplin tepat waktu, upacara, seragam sesuai jadwal, kemudian disiplin religius juga dimasukkan dalam hal itu. Kemudian ada juga kebudayaan dengan lingkungan, yaitu dengan membedakan sampah organik dan anorganik, sehingga nanti untuk sampah yang bisa didaur ulang itu bisa digunakan sebagai proyek atau P5. Kalau di kelas 4 dulu sudah pernah dilaksanakan oleh Pak Wobet dengan membuat kerajinan dari sedotan, karena kalau sedotan itu dibuang atau hanya bukan mengotori, tapi kalau itu nanti didaur ulang bisa dicuci kemudian dibuat sebuah karya, itu akan menjadi hal yang lebih bermanfaat atau menjadi lebih indah. Di situ bisa menambah kreativitas dari anak didik kita dalam melakukan proyek pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau singkat P5. Dan selanjutnya tadi dari Pak Yayat untuk pembiasaan gitu. Nah, ini kan berhubungan masih MPLS, jadi baru awal tahun pembelajaran bisa kita lakukan gitu. Kalau mungkin di kelas 5 insya Allah nanti saya akan berusaha. Yang pertama itu memang membuat keyakinan kelas dulu. Jadi siswa tadi dikumpulkan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan prosesnya nanti yang pertama kita buat semacam peraturan kelas yang dulu itu apa. Mungkin masih ingat anak-anak, ini Pak nggak boleh ini, tidak apa-apa ditulis dulu, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum di kelas, kemudian tidak boleh terlambat, tidak boleh. Nah, itu kita tulis semua yang disepakati, mungkin bisa 10, bisa lebih. Nah, selanjutnya
dari kata-kata yang masih sifatnya negatif, tidak boleh, dilarang, jangan, itu nanti kita rubah menjadi kalimat yang positif. Tidak bolehnya dihilangkan kemudian dirubah menjadi kalimat yang positif. Untuk contohnya tadi disiplin, tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu, kemudian makan di luar kelas. Jadi dirubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya setelah itu disepakati bersama, bisa tadi ditempelkan di samping pintu masuk, itu bagus untuk mengingatkan siswa supaya setiap hari itu dia akan hafal akan keyakinan kelasnya. Atau kalau dulu yang saya pernah lawan itu ditulis, tapi itu tidak efektif ternyata. Ya ada yang beberapa yang melakukan itu ditulis kemudian ditempelkan di rumahnya, di kamar atau di meja belajarnya masing-masing supaya dia itu semacam hafal. Tapi ya beberapa persen karena banyak bermacam-macam. Kemudian itu ya berusaha kita lakukan. Nanti kalau memang siswanya bisa melakukan itu mungkin hasilnya akan lebih baik. Karena ini masih kegiatan MPLS untuk kelas rendah, menyesuaikan mawar. Jadi nanti ya penting bisa bersama-sama. Kemudian untuk pembiasaan, insya Allah kalau saya sendiri setuju Bapak Ibu, sebelum kita masuk mungkin dibariskan dulu, kemudian diajak salam bersama-sama, salaman itu masuk, kemudian setelah masuk ke dalam kelas sebelum pembelajaran berdoa, kemudian bisa kita membaca surat pendek, satu hari satu surat mungkin yang pendek bersama itu. Nah itu bisa menambah termasuk hafalan anak-anak itu supaya lebih banyak. Kemudian selanjutnya tentang mungkin nanti kalau itu sudah berjalan bisa sholat duha berjamaah Pak. Jadi nanti selanjutnya bisa berjalan sholat duhur dulu itu sementara kita Senin sampai Kamis kita laksanakan mungkin sebenarnya mulai ini sudah berjalan, tapi karena siswanya ini pulangnya